Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini adalah Al-Ahadits An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kajian kita masih tetap dalam hadis pertama, yaitu hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Kemudian terusan daripada hadis tersebut, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Artinya, maka barang siapa adanya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita takdirkan ibarah ini, maka faman kanat niyatuhu fil hijrati at-taqarruba ilallah wal imtithala li rasulih, fa hijratuhu ila ta'atillahi ta'ala wa imtithali rasulih makbulatun indahuma wa yuthabu alaiha. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemarin menjelaskan tentang bahwasanya manusia itu tergantung apa yang dia niati, beliau memberikan perumpamaan dengan ucapan beliau, maka barang siapa yang berhijrah tujuannya untuk Allah dan untuk Rasulullah, maka hijrah yang ia laksanakan, yang ia kerjakan akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada Rasulullah, dan tentunya akan mendapatkan pahala. Maka kita lihat bahwasanya orang yang betul-betul niat semata-mata karena Allah, niat semata-mata mengikuti perintah Rasulullah, maka pasti akan sampai niat tersebut kepada Allah dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat setelahnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa adanya hijrahnya untuk dunia yang ia ingin mendapatinya, au imra'atin yankihuha, atau untuk perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niati dari tujuan dunia atau tujuan perempuan tadi. Maka sekilas kalau kita perhatikan ini hadis, kita bayangkan dan kita resapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuan hijrah yang pertama untuk Allah dan Rasulnya, Rasul pun mengulang kalimat itu. Kita perhatikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Rasulullah mengulang lafaz Allah dan lafaz Rasulullah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi kita bandingkan dengan setelahnya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tidak mengulang lafaz dunia
dan Nabi tidak mengulang lafaz imro'ah, perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, isyarah dari Rasulullah SAW bahwasanya dunia dan perempuan tentunya tidak, dunia dan perempuan itu selalu dunia dan perempuan tidak bisa, atau kita katakan dunia dan perempuan itu tidak ada artinya di mata Rasulullah SAW. Ya. Tentunya perempuan dari secara umumnya kita juga akan menemukan banyak juga perempuan-perempuan yang soleha bahkan waliyah. Ya. Itu lain, bukan pembahasan kita. Akan tetapi dari secara keseluruhan dunia dan perempuan. Ya. Bahkan kalau kita lihat perempuan itu masuk kategori dunia, ya. Perempuan itu masuk kategori dunia, tapi Rasul pun menjelaskan dunia dan perempuan. Ini menunjukkan butuhnya perhatian kita untuk kita berhati-hati dengan yang namanya dunia dan juga dengan yang namanya perempuan. Sampai Rasulullah SAW pun tidak ingin mengulang lafaz dunia dan lafaz perempuan di dalam hadis ini. Maka kita lihat Rasulullah mengucapkan, mengibaratkan, mengumpamakan dengan hijrah. Sedikit kita kaji tentang hijrah, bahwasanya hijrah itu dalam syariat adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Meninggalkan tempat kekufuran menuju tempat muslim, tempat Islam. Maka di dalam sejarah umat Islam, mereka pernah hijrah yang pertama itu ke Habasyah, tentunya atas perintah Rasulullah SAW di tahun kelima dari kenabian Rasulullah SAW. Sebabnya sudah jelas, sering kita dengar dalam sejarah, karena gangguan orang kafir Quraisy yang sangat keras, yang sangat berat kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasul pun dengan terpaksa demi keamanan mereka memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian mereka mengira ketika mereka sudah sampai ke negeri Habasyah, kembali lagi ke kota Mekah, bahwa mereka mengira bahwasanya kota Mekah sudah aman. Ya, ternyata di sana ketika mereka kembali daripada hijrah pertama Habasyah mereka dari Habasyah, justru ketika sampai di Mekah ternyata gangguan orang kafir Quraisy semakin parah, semakin kuat. Maka Nabi pun di tahun ke-7 daripada kenabian Rasulullah SAW memerintahkan untuk yang kedua kalinya mereka hijrah ke negeri Habasyah. Yang nanti mereka akan menyusul Nabi bertemu di Madinah. Nah, itu hijrah yang pertama. Dan adapun hijrah yang kedua, yaitu tentunya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan tentunya dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ke kota Madinah. Tentunya itu setelah 13 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW. Sedikit kita kaji tentang apa yang disampaikan Rasulullah tentang hadis ini yang berurusan dengan dunia. Kenapa Rasulullah SAW mentamthil, mengumpamakan dengan dunia, lawan daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dengan yang namanya dunia. Ya. Dunia tentunya sifatnya itu selalu melalaikan. Secara umumnya dunia itu melalaikan. Dan dunia sifatnya selalu merepotkan. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Wa ma hadhihi dunya wa ma hiya illa kajifatin mustahillah wa ma hiya illa jifatun mustahillah wa ma hiya illa jifatun mustahillah alaiha kilabun hammuhunna ijtidabuha fa in tajtanibha kunta silman li ahliha fa in tajdadibha
naza'atka kilabuha. Al-Imam Syafi'i mengatakan mensifati dunia. Dan tidaklah dunia itu kecuali seperti bangkai yang menjijikkan. Bangkai yang menjijikkan, kata Imam Syafi'i. Dan tentunya tidak ada yang suka bangkai kecuali anjing. Ya. Yang suka bangkai apa? Anjing. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau kamu menghindari, menjauhi yang namanya dunia, kamu akan selamat daripada anjing-anjing itu. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengambil yang namanya dunia, naza'atka kilabuha, siap-siap kamu akan dicakar, dicabik oleh anjing-anjing yang lain. Maka kita lihat yang terjadi. Karena dunia, banyak anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Karena dunia, ada saudara saling memusuhi, bahkan saling membunuh karena dunia. Karena dunia, orang rela mengerjakan sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga karena dunia, orang saling memfitnah, orang saling menipu, orang saling menzalimi satu sama lain. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah membawa pesan kepada kita semua supaya kita berhati-hati dengan yang namanya dunia. Dan yang kedua, Rasulullah juga mengingatkan tentang bahaya perempuan. Ya. Bahwasanya perempuan itu berbahaya, khususnya tentunya untuk kaum laki-laki. Dan lebih khusus lagi untuk talibul ilm, orang yang belajar ilmu agama. Ya. Yang menghambat seorang pelajar, seorang penuntut ilmu untuk supaya sukses menjadi ulama, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang sukses urusan agama adalah urusan perempuan. Oleh karenanya kita sebagai talibul ilm harus berhati-hati, harus cerdas ya, dalam menghindari yang namanya dunia, khususnya yang namanya perempuan. Nah, kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya memperingatkan kita tentang bahaya dunia. Begitu pula memperingatkan kita tentang bahaya perempuan. Dan ulama juga mengatakan, inna lillahi ibadan futona. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang pintar, yang cerdas. Apa kategori hamba Allah yang cerdas? Talaqud dunya wa khauful fitnah. Ini tanda hamba Allah yang cerdas. Mereka mentalak yang namanya dunia dan mereka takut fitnahnya dunia. Ya. Makanya mereka menjauhi betul yang namanya dunia. Karena mereka tahu fitnahnya dunia berbahaya. Nadharu fiha. Mereka menyaksikan di dalam dunia. Falamma arafu. Maka ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia itu bukanlah tempat tinggal bagi orang yang hidup. Maksudnya bukan tempat tinggal bagi kita sebagai manusia, tempat tinggal yang kekal, yang abadi maksudnya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia itu seperti gelombang yang besar, seperti ombak yang siap menghantam kita. Maka orang yang cerdas tadi, ja'aluha, ya, mereka menjadikan wattakhadhu, mereka menjadikan salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amal-amal soleh mereka menjadi perahu. Jadi ketika mereka mengamati dunia, ternyata dunia ini tidak pantas untuk tempat kita tinggal. Dan mereka menjadikan dunia itu seperti ombak yang siap menerjang kita. Maka tentunya tidak akan selamat orang daripada ombak kecuali mereka yang memiliki perahu. Ya, selamat daripada ombak tersebut tentunya mereka yang memiliki perahu yang siap menghadapi daripada ombak-ombak tersebut. Makanya mereka mengatakan, para ulama, mereka menjadikan perahu itu apa? Adalah amal-amal yang baik. Kalau kita sudah beramal dengan amalan yang baik, berarti insya Allah kita akan selamat
daripada fitnahnya dunia. Ya, ini juga peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Karena tujuan kita bukan hidup di dunia, tapi tujuan kita nanti hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dalam hadis Nabi, Rasul itu teladan kita, kebanggaan kita, idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidur di atas tikar yang kasar. Kasar tikarnya. Kalau beliau bangun, ngecap, berbekas di pundak beliau. Karena saking kerasnya, kasarnya tikar beliau. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an menghadap Nabi dan beliau menyaksikan bahwasanya pundak Nabi berbekas, punggung Nabi berbekas karena beliau tidur di atas tikar yang kasar. Maka apa kata beliau Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah untuk diluaskan duniamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Sayyidina Umar mengatakan demikian bukan karena ingin mengajari Rasul cinta dunia, bukan. Akan tetapi beliau tidak tega melihat Rasulullah, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, tapi keadaannya seperti itu. Tidur di atas tikar yang kasar sampai mengecap membekas. Jadi omong itu spontan karena Sayyidina Umar tidak tega melihat keadaan seperti itu. Maka kita lihat apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi ma mathali wa mathali dunya illa karajulin sara fi yaumin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Demi Allah ya Umar, perumpamaanku dengan dunia ini adalah seperti musafir. Orang yang berjalan, kemudian perjalanan itu di hari yang sangat panas, orang ini berteduh sebentar di bawah pohon untuk menghilangkan rasa capek, rasa panas daripada teriknya matahari. Maka kalau sudah selesai, tumaroha wa tarakaha, orang itu akan pergi dan meninggalkan pohon itu. Nah, ini Nabi mengumpamakan, mengumpamakan dunia itu seperti orang yang berteduh sebentar di bawah pohon. Itu karena saking singkatnya dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengumpamakan dengan beristirahat sebentar di bawah pohon. Kita lihat tidak mungkin orang itu kalau istirahat untuk menghilangkan capeknya, menghilangkan rasa panas yang ia terima daripada sengat, daripada teriknya matahari, itu berlama, tidak mungkin. Sebentar saja. Maka itulah Rasulullah SAW mengumpamakan dunia. Dunia itu sebentar. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon karena teriknya matahari. Setelah itu tujuannya bukan di situ. Berjalan dan meninggalkan pohon tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW memberitahukan kita, mengajari kita, jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang sifatnya sementara. Dunia yang sifatnya sebentar. Dan Nabi, keadaan beliau seperti itu. Beliau tidur di atas tikar yang kasar, itu juga sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bahwasanya orang itu mulia bukan karena hartanya. Ya. Orang itu menjadi orang itu baik bukan karena hartanya. Kalau seandainya kemuliaan seseorang itu diukur dengan hartanya, maka sudah pasti Rasulullah manusia yang paling kaya. Tapi faktanya kita lihat, Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling mulia, tapi kehidupannya sangat sederhana. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya harta di tangan seseorang itu bukan menunjukkan kemuliaan seseorang, bukan. Ya. Dan seandainya Nabi mau, beliau bisa menjadi orang kaya, tapi Rasul tidak mau. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Arada alayya Rabbi azza wa jal an yaj'ala li badha'a Makkah dhahaban." Ya. Aku ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala
supaya dijadikan hamparan pasir kota Mekah menjadi emas. Fakultu la ya Rabb. Maka aku mengatakan tidak ya Allah. Tidak mau Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul itu hidup dalam keadaan sangat-sangat sederhana, bukan karena terpaksa, tapi beliau menginginkan keadaan seperti itu tentunya untuk sebagai pelajaran bagi kita umatnya. Ketika Rasul ditawari oleh Allah untuk supaya dijadikan hamparan pasir kota Mekah menjadi emas, Nabi menolak. La ya Rabb, tidak ya Allah. Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku ingin satu hari lapar, satu hari kenyang. Fa in ju'tu tadarratu ilaik wa da'autu. Ya. Kalau aku lapar ya Allah, aku mendekatkan diriku kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Fa in syabi'tu, apabila aku kenyang, hamidtuka wa syakartuk. Aku memujimu ya Allah dan aku bersyukur kepadamu. Ini ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita juga harus menjadi orang yang pandai. Kita harus menjadi orang yang faham bahwasanya dunia itu bukan segalanya bagi kita. Bahkan seseorang itu menjadi mulia bukan karena hartanya, atau bukanlah orang yang mulia itu dengan kadar banyaknya harta di tangan seseorang, bukan. Ya. Akan tetapi dengan amal ibadah yang baik, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masih banyak lagi ya hadis-hadis, bahkan ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang bahaya dunia, ya, tipuan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu, terlena dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, rezeki yang tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memberikan kita rezeki yang bisa menyampaikan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis tadi, hadis innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis, di situ ada cerita sebenarnya. Kenapa Rasulullah SAW mentasbih, mentamthil, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ternyata sebabnya memang ada daripada seseorang di zaman itu, di waktu itu, mereka ikut hijrah, tapi tujuannya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya untuk mengawini perempuan. Ketika itu perempuannya bernama Ummul Ghais. Ya. Jadi ada orang yang ikut hijrah ke Madinah, tapi ternyata tujuannya bukan untuk Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi ingin bertemu dengan kekasihnya yang nanti dia akan menikahinya. Makanya dia hijrah. Ya. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai niatnya. Sehingga orang tersebut disebut dengan muhajiru Ummul Ghais. Orang yang hijrah untuk Ummul Ghais, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis ini yang sudah kita kaji dengan beberapa pertemuan, ya, ulama mengatakan sebagaimana ucapan Abu Ubaidin, laisa fil ahadits ajma' wa aghna wa aktsar faidatan minhu. Tidak ada dalam hadis-hadis yang lebih mencakup, yang lebih banyak daripada yang lebih banyak faedahnya daripada hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi Imam Abu Ubaid beliau mengatakan hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang paling banyak faedahnya, hadis yang paling banyak mencakup faedah-faedah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu nisful ilm, mencakup separuh daripada ilmu. Kenapa? Litadammunihi hukmun niyat allati mahalluhal qalb. Karena mencakupnya hukum niat yang niat itu tempatnya ada di hati.
Wa a'malul qalbi tuqabilu a'malal jawarih. Dan amal-amal qalb yang berhubungan dengan hati itu ya lawannya adalah amal-amal jawarih yang berhubungan dengan anggota badan. Jadi kalau kita katakan seperti ini, ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah. Maka kalau kita ambil dari seperti dua pembagian ini, qalbiyah, badaniyah, maka hadis ini mencakup satu, setengahnya berarti. Karena niat tempatnya di hati. Sebagian ulama mengatakan innahu thuluthuhu, yaitu thuluthul ilm. Kenapa mereka mengatakan demikian? Li'anna kasbal abdi imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi fanniyatu ahaduha. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dalam hadis innamal a'malu binniyat itu terdapat sepertiga ilmu. Karena pekerjaan seorang hamba itu ada kalanya dengan hatinya, dan ada kalanya dengan lisannya, dan ada kalanya dengan anggota tubuhnya. Sedangkan niat salah satu daripada tiga tersebut, berarti sepertiga ilmu. Ini menurut kebanyakan ulama. Jadi sudah jelas bahwasanya hadis yang kita kaji dalam beberapa pertemuan ini adalah hadis yang sangat banyak faedahnya. Hadis yang mencakup faedah-faedah yang sangat banyak, sebagaimana yang kita dengar daripada ucapan-ucapan para ulama. Karenanya hikmah daripada hadis ini, kita perbaiki niat kita supaya kita memiliki niat-niat yang baik dalam keseharian kita. Ya. Jika kita tidak mampu melaksanakannya, mungkin karena uzur, ya, kita akan mendapatkan pahala sesuai niat kita. Umpamanya ada seseorang, dia ingin pergi melaksanakan sholat berjamaah, sudah niat, sudah siap, ya, sudah berwudu, tahu-tahu mungkin sakit, atau mungkin turun hujan lebat yang tidak bisa menyampaikan dia karena hujan tersebut ke masjid, atau dia tidak bisa sampai ke masjid karena ada halangan-halangan tersebut, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia niati. Ya. Ingin belajar ilmu agama, mungkin karena jauh tempatnya dan tidak memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke tempat majelis ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang belajar ilmu agama. Jadi begitu pula sebaliknya, kita harus hati-hati. Apabila kita memiliki niat yang jelek, ya, meskipun tidak jadi kita melakukannya, kita juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul ada hadis yang berbunyi, yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang ingin mengamalkan daripada kejelekan, niat untuk berbuat jelek, akan tetapi dia tidak jadi mengerjakannya, maka tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apabila ada seseorang ingin berniat jelek, melakukan maksiat, ada orang ingin waliyadzubillah mencuri, ada orang waliyadzubillah ingin berzina, kemudian dia membatalkan niatnya, orang tersebut tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun niatnya jelek. Tapi ini harus kita pahami, ini bagi orang yang ingin mengurungkan niatnya dari hatinya. Jadi kalau ada orang niat waliyadzubillah ingin mencuri, ingin berzina, kemudian dia sadar, astagfirullah, ini zina termasuk yang dilarang oleh Allah dan bisa menyebabkan laknat Allah, maka dia mengurungkan niatnya karena itu, maka dia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada gambaran lain. Apabila seseorang, ya, sudah siap berangkat menuju suatu tempat untuk berzina, waliyadzubillah, di tengah perjalanan tahu-tahu mungkin dia jatuh dari sepeda motornya sehingga tidak jadi melakukan niatnya. Orang yang demikian tetap berdosa, ya, karena dia mengurungkan niatnya bukan karena hatinya, akan tetapi karena sebab-sebab yang lain. Nah, ini ulama mengambil istidlal daripada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi
al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka, kata Rasulullah. Ada hadis Rasul yang berbunyi, sesungguhnya orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka para sahabat bingung, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang membunuh sudah jelas, wa ma balul maqtul. Lah kalau yang dibunuh bagaimana Rasulullah? Kalau yang membunuh kan sudah jelas, dia membunuh. Tapi yang dibunuh kok juga di neraka? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, li'annahu harisun ala qatli sahibih, kata Rasulullah. Ya, karena dia berambisi, berkeinginan, ingin membunuh temannya. Cuma keduluan mati. Coba seandainya dia tidak mati, maka dia akan menjadi pembunuh temannya. Maka di dalam hadis ini, para ulama, sebagian ulama mengatakan, berarti apabila ada seseorang, dia berniat dengan niat yang jelek, niat ingin berzina, wal'iyadzubillah, niat ingin mencuri, wal'iyadzubillah, niat ingin berbuat maksiat, kemudian dia tidak jadi melaksanakan niat-niat yang jelek ini bukan karena hatinya, tapi karena permasalahan atau problem-problem yang lain, maka tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adapun manusia yang mungkin terlintas di hatinya ingin berzina, ingin mencuri, ingin berjudi, wal'iyadzubillah, kemudian dia sadar, astagfirullah, ini kan dosa, ini kan haram, ini kan menyebabkan murka Allah, maka dia mengurungkan niat zina, niat mencuri, niat judi, atau niat-niat yang lain daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya. Maka yang seperti ini tidak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua memiliki niat-niat yang baik, yang mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari niat-niat yang jelek dan daripada pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.